Selamat siang, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online UMKM Belajar bersama saya Dewa, yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar kerjasama dengan SECI. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Terima kasih untuk Anda yang sudah download, yang belum download silahkan segera download. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan untuk Anda yang senang bermain Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan Anda juga bisa like fanpage Facebook kami di indonesiabelajar.id. Dari channel-channel tersebut, Anda bisa update informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Baik, sahabat pembelajar, seminar online siang hari ini menghadirkan tamu-tamu yang istimewa, yang terutama adalah yang mempunyai acara ini, Mas Pinpin Bahtiar. Oke, beliau adalah CPM Asia, founder SECI Institute. Selamat siang, Mas Pinpin. Selamat siang, Mas Dewa. Selamat siang, teman-teman. Ya, gimana kabarnya, Mas Pinpin? Baik, Mas Dewa. Baik, tetap ya. Optimis selalu. Amin, oke. Optimis semuanya. Siang hari ini bahas tentang The Entrepreneurship of Dr. Dharma yang sudah di tengah kita. Dr. Dharma Putra, ya, founder DNI Skin Center dan Aura Dermatologi. Dan juga ada Pak Prof. Roy Darmawan, ada Profesor Guangxi University for Nationalities dan Direktur Sisel UI, ya. Profesor udah ada belum ya? Saya belum cek. Saya Japri. Oke. Dokter Dharma, ya. Oke, Dokter Dharma, bagaimana kabarnya siang hari ini? Kabar baik Mas Dewa. Oke, siap. Oke, semoga pagi. Sehat ya. Dokter Mas selalu sehat ya, Mas Mimin, ya? Iya, itu dia. Harus jaga kondisi juga. Harus jaga kondisi juga. Oke, untuk Anda sahabat pembelajar yang nanti ingin bertanya atau sharing, silakan Anda buka mic, langsung buka kamera juga, atau bisa tulis di Zoom group chat, ya. Oke, siang hari ini silakan Mas Mimin ini yang akan memandu acara ini untuk menggali apa saja yang dilakukan oleh Dr. Dharma ini. Silakan Mas Pinpin. Ya, baik Mas Dewa, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat siang teman-teman, senior saya Pak Supriyatin, senior saya Pak Frans, senior saya Coach Silvita, dan kawan-kawan sekalian yang saya muliakan. Tapi gue jadi tergelitik nih, 1 detik aja. Dokter Dharma, dokter itu takut sakit nggak sih? Takut lah. Malahan dokter lebih ini, bro. Jadi lebih protektif lah kita. Kemana-mana harus lebih peduli pakai masker. Dan lebih beresiko kita di rumah sakit. Lebih rawan kontak dengan pasien. Jadi lega nih saya nih Mas Dewa. Dari tadi mau ngomong, saya cuma mau nanya itu doang. Jadi teman-teman, ya kita mau gali banyak hal dari Dokter Dharma, ya, tapi setidaknya ada satu hal yang bisa kita potret dari dokter ini yang kebetulan kawan kita, ternyata manusia juga kayak kita, sama juga teman-teman. Jadi ini kita bersyukur bertemu dengan Dokter Dharma, jadi bisa sesi pembelajaran antar kita. Jadi Dokter Dharma dan teman-teman sekalian, ini adalah sinergi dari Indonesia Belajar dengan SECI. Kita sudah 4 episode membahas konsep entrepreneurship, dan ini yang episode keempat kemarin dengan Pak James Gui, sekarang episode kelima dengan Dokter Dharma. Jadi kita udah bahas konsepnya, nah sekarang kita mengelaborasi kepada tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh entrepreneurship-nya. Sebelum kita masuk lebih jauh teman-teman, kita mengkonklusikan bahwa konsep entrepreneurship itu tidak bisa stand alone. Jadi entrepreneurship yang baik adalah 1, 2, 3. Jadi itu kita kurang setuju dengan pendapat itu. Jadi memang tidak ada entrepreneurship yang one for all. Jadi jika melakukan 3 hal ini maka entrepreneurship Anda hebat. Kita kurang sepakat akan hal itu karena kita melihat sebuah konteks. Nah, dari konteks ini kita rindu hadir sebuah yang namanya entrepreneurship yang sangat personal, sehingga dia bisa sangat kontekstual. Nah, makanya
kita dari situ melahirkan gagasan yang namanya My Life, My Entrepreneurship. Artinya, entrepreneurship seseorang itu sebenarnya seharusnya sangat khas. Kenapa sangat khas? Agar dia bisa kontekstual, dia benar-benar nyambung dengan dirinya. Ada 4 faktor yang membentuk entrepreneurship seseorang. Pertama adalah faktor kondisi hidupnya, fase hidup. Yang kedua adalah fase diri. Fase hidup itu berbicara tentang dia sekarang gimana nih, kondisi ekonominya dan segala macam. Kalau mau lebih serius, kita bisa dekati dengan hierarki Maslow lah. Yang kedua, fase diri. Jadi orangnya gimana? Orangnya canggih nggak? Tingkat pengetahuannya sampai di mana? Tingkat networknya sampai di mana? Yang ketiga, fase bisnis. Tingkat pertumbuhan bisnisnya gimana? Kita nggak bisa membandingkan, misalnya entrepreneurship seorang tukang gado-gado pinggir jalan dengan BCA. Mungkin kalau tukang gado-gado pinggir jalan bisa sangat entrepreneurial, tapi kalau BCA itu sudah sangat strategikal, nggak bisa terlalu lincah untuk berentrpreneurship. Tapi mereka tetap punya hak melakukan itu. Dan yang terakhir adalah fase ekosistem. Ekosistemnya ketat atau longgar. Kalau ketat, mungkin kita lakukan strategi kolaborasi. Seperti yang Dr. Dharma lakukan dengan Aura Kasih, bintang film Indonesia, artis Indonesia. Beliau berkolaborasi melakukan aura dermatologi itu. Tapi kalau misalnya ekosistemnya longgar, jangan-jangan strategi yang kita butuhkan adalah strategi superior. Artinya misalnya kita buka bisnis di Papua, buka bisnis jadi developer properti di Papua, itu kan masih sangat sedikit. Mungkin strategi kita superior. Dalam 5 tahun bagaimana kita jadi nomor 1 di sana, ya karena memang masih ekosistemnya masih longgar. Jadi dari situ kita bisa lihat memang entrepreneurship sangat kontekstual. Minggu lalu kita sudah memotret entrepreneurship dari seorang trainer. Dan namanya Pak James Gue. Dari beliau kita lihat, mungkin kita di masyarakat mengenal beliau sebagai trainer, tapi ketika kita bicara lebih lanjut, ini mah entrepreneur banget, cuman bisnisnya aja trainer. Dan hari ini juga kita unik, teman-teman. Tamu kita hari ini unik. Jadi memang beliau ini adalah Ketua Umum HIPMI Bali. Kalau bicara HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, udah pasti itu pengusaha. Tetapi kita justru cenderung tidak melihat HIPMI-nya dari Dr. Dharma hari ini. Karena saya menyebutnya manusia 4 kuadran, teman-teman. Beliau nih pegawai negeri beneran. Ya cuman jalurnya sebagai dosen di Universitas Udayana, teman-teman. Kalau dosen di perguruan tinggi itu pasti pegawai negeri. Dan beliau ini ngantor beneran gitu, ngantor beneran. Dan juga yang kedua, dia juga merupakan dokter profesional. Jadi ngantor beneran. Yang ketiga, beliau ini organisator yang hebat, menjadi Ketua Umum HIPMI Bali. Nggak mudah menjadi Ketua Umum di HIPMI Bali. Dan yang terakhir, teman-teman, beliau ini entrepreneur beneran, teman-teman. Sudah mempunyai 25 cabang. Bayangkan, itulah kondisi yang ada pada diri Dr. Dharma, teman-teman. Sebelum kita masuk lebih jauh, mana? Kita butuh applause-nya nih, teman-teman. Mari kita semangati Dr. Dharma dengan jempolnya. Ya, applause deh, applause. Woi, Pak Yahya. Hai, Pak Yahya. Terima kasih udah mampir. Dokter kita ini gila ini. Cantik orang jadi cantik juga ya. Jadi kita selamat, silakan lanjut. Silakan. Siap, Pak Ketua. Oke. Kita tambah berbahasa basi, langsung saja kita tanya sama Dr. Dharma ini. Nggak capek, bro? Capek. Capek, bro. Karena tapi prinsip saya tuh masih muda, ya saatnya capek, bro. Karena pengen hari tuanya lebih santai. Jadi kerja kerasnya saat ini saya usia 40 tahun. Jadi saatnya udah banting tulang semaksimal mungkin, target 50-60 udah lebih santai lah hidupnya gitu sih. Ya, Bro Dharma, Dr. Dharma ya. Jadi teman-teman kita bisa potret dari beliau, capeknya by design, teman-teman. Jadi beliau pegawai negerinya bukan basa-basi, dosennya bukan basa-basi, dan bisnisnya juga bukan basa-basi, 25 cabang. Jadi memang itu pasti capek beneran. Tapi kita sudah dengarkan dari beliau, capeknya ini by design. Bro Dharma, dengar-dengar bro ini kan juga, teman-teman, Dr. Dharma ini bukan dokter sembarangan. Beliau ini punya keahlian, dokter ahli beneran. Bro, ceritakan bro, keahlian spesialisasi apa yang bro pegang dan dari mana bro belajar? Oke.
Makasih Bro Pinpin, salam kenal, salam hormat buat semua. Ini luar biasa, saya ini masih pemula ya, jadi Bro Pinpin ini luar biasa nyuruh sharing dengan orang-orang hebat. Jadi saya terima kasih banget diberi kesempatan. Oke, Ya. lanjut. Oke, jadi pertama mungkin saya sharing tentang riwayat pendidikan ya Bro, untuk karir profesional. Emang prosesnya ini memang by design dan panjang. Kalau seperti kita tahuin, kalau dokter itu kita kan sekolah dokter itu habis kuliah itu kurang lebih 6 tahun. 2004 saya lulus dokter umum, langsung sekolah lanjut lagi spesialis kulit 4 tahun di Surabaya, FK UNER. Kemudian karena saya sebagai dosen juga dan saya perlu keahlian khusus juga, di 2010 saya melanjutkan pendidikan training cosmetic surgery di Shanghai, Cina. Jadi kalau saat ini saya ngerjakan kayak sedot lemak, operasi kayak kantong mata, itu saya kerjakan. Dan itu apa namanya, kalau di Bali saat ini yang ngerjakan sedot lemak dokter kulit itu masih saya sendiri dari 2010. Sementara ini belum ada dokter kulit yang ngerjakan kalau di Bali. Kemudian saya juga seorang trainer untuk sedot lemak di nasional. Jadi masuk trainer instruktur di nasional. Kemudian untuk pendidikan lanjutan, saya melanjutkan juga S3 doktor di UNER, itu tahun 2015, selesai dalam 2 tahun 4 bulan, saya lulusnya tahun 2017. Itu untuk pendidikan, jadi karir profesional saya sebagai dokter spesialis kulit, dan 2020 kemarin, Februari, saya dapat gelar tambahan konsultan di bidang bedah kulit dan tumor dan bedah kulit. Jadi gelarnya nambah, jadi dokter, habis itu belakangnya SPKK, konsultan gitu. Itu untuk profesional gitu, Bro. Iya, teman-teman, seperti saya sampaikan tadi, ini bukan dokter umum, tapi ini dokter yang sangat khusus ya. Jadi seperti yang beliau sudah ceritakan di Bali, begitu kondisinya. Teman-teman, ya dokter Dharma ini lulus hanya dengan 2,4 bulan dengan IPK 3,92 ya. Jadi biasanya kalau orang ngambil doktoral aja 3 tahun tuh udah cepat gitu. Bahkan ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Bro Dharma, kenapa kuliah S3-nya bisa cepat sekali? Oke, ini Bro Pimpin, jadi sharing juga ya. Jadi kalau pas sekolah, ini emang kita kolaborasi terus ya, maksudnya otak entrepreneurnya dipakai ngurusin sekolah. Jadi gimana caranya waktu saat itu saya juga lagi pemilihan ketua HIPMI, Bro. Bayangkan itu kita kampanye keliling daerah, jadi memang gimana caranya ngatur, saya itu belajar pakai di HP, lihat-lihat jurnal. Prinsip saya cara kerjanya kita meng-hire orang untuk mentranslate, bukan konsep. Jadi konsep itu prinsipnya kalau kita tahu bahwa suatu orang S3 itu adalah kita menemukan sesuatu yang baru yang tidak ada di dunia. Jadi kita harus menggali dari fenomena, menggali masalah, dan lain-lain. Nah, kita mencari sedalam mungkin satu tema tertentu, setelah dapat, kemudian saya merancang konsepnya, kemudian untuk hal-hal yang teknis, semacam mengetik, kemudian translate, dan jadi jurnal-jurnal tertentu yang saya sudah terima, kemudian saya pilihin yang mana paragraf-paragraf yang oke, yang kita kira-kira nyambung. Nah, itu saya share ke orang, ya kita istilahnya asisten peneliti. Itu juga disarankan dari dosen kita di Surabaya. Intinya harus tamat cepat tuh harus punya asisten peneliti. Asisten peneliti ini yang saya share untuk melakukan menerjemahkan hal-hal tertentu, kemudian di-share balik ke kita. Nanti kita tinggal menggabung, mengkolaborasikan hal-hal yang ini. Ada hal tertentu juga dari pemilihan bahan kit apa yang kita pilih, karena kita pengusaha, syukurnya artinya punya dana, jadi kita bisa meng-hire orang, kemudian kita memilih ide yang kitnya banyak loh, banyak materi, tapi akhirnya kan banyak hal yang ditemukan, tapi bahasanya nggak terlalu banyak jadinya. Jadi kita bisa meng-create ide judul yang menarik, banyak hal yang ditemukan, tapi tidak perlu kita pembahasan yang terlalu banyak, karena pembahasan yang banyak itu kalau banyak hal yang tidak diketahui, ini belum diketahui, ini kita semua poin-poin ini kita ketahui. Jadi hal-hal itu yang saya lakukan. Jadi pendekatan entrepreneur, saya sekolahnya di Surabaya, tinggalnya di Bali, ini saya tiap minggu bolak-balik Surabaya. Jadi Sabtu Minggu saya kuliah. Kemudian karena saya seorang akademisi dosen saya golongan 3B, kemarin tuh masih asisten ahli, sekarang sudah naik ke lektor, jabatan lektor. Nah, itu saya benar-benar karena kita statusnya sekolah di luar, itu artinya tugas belajar. Karena dia tugas belajar, otomatis saya bebas tugas untuk mengajar. Jadi rutinitas kantor itu saya bisa tinggalkan. Jadi saya hanya sekolah Sabtu Minggu ke Surabaya, hari lainnya free. Jadi tidak ada yang saya langgar.
karena adalah tugasnya belajar. Tugas belajar tidak boleh diganggu untuk ininya. Jadi hari lain itu saya bisa lakukan untuk handle usaha juga waktu itu, pengembangan, dan juga banyak waktu untuk berorganisasi waktu itu. Jadi saya bisa kampanye keliling dan lain-lain, memang bolak-balik di situ. Jadi pendekatan ini saya berusaha kolaborasikan teknik-teknik yang ada gitu. Iya, Mas Dewa, seperti yang pernah kita bahas berulang-ulang, entrepreneurship itu bukan soal bisnis doang. Makanya berulang kali dalam berbagai ilustrasi saya bilang gurupreneurship. Bagaimana guru matematika bukan hanya ngajar matematika aja, tetapi menjadikan kelas matematika itu menjadi sesi people transform. Dia berjuang untuk murid-muridnya transformasi. Jadi selesai kelas matematika, murid-muridnya dapat 2 tuh. Dapat pelajaran matematika dan kelulusan matematika, yang kedua hidupnya berubah karena gurunya seperti begitu. Nah, dari Dr. Dharma ini kita belajar apa namanya, disertasi preneurship ya Mas. Betul. Ya teman-teman, nggak tahu ya masih relevan atau tidak ya, tapi seringkali dikotomi itu muncul ya. Jadi kalau mau jadi pelaku usaha, modal doa dan kerja keras aja cukup, nggak perlu kuliah, pinter-pinter. Nah, begitu kan. Padahal kalau kita yang bergaul ini, kita bisa memotret, dengar-dengar di Unilever itu doktornya ada 1000. Doktornya 1000. Dan cukup banyak CEO-nya korporasi besar, CEO-nya BUMN, itu doktor, teman-teman. Salah satu di depan mata CEO-nya Telkom, Pak Arif Yahya, yang akhirnya jadi Menteri Pariwisata. Saya pernah rapat dengan beliau. Oh, cerdasnya luar biasa, teman-teman. Jadi, bagi saya pribadi, tidak perlu didikotomi sih, antara ruang pembelajaran akademis dengan ruang pembelajaran kehidupan di kehidupan praktis kita. Nah, Dr. Dharma, Bro sendiri gimana melihat ini? Bro sebagai akademisi, benang merah atau korelasinya dengan breakthrough bisnis, Bro sejauh mana, Bro? Berhubungan atau tidak, Bro? Oke. Jadi gini, Bro. Jadi pas kita belajar S3 tuh memang di awal tuh sudah ditekankan kita harus sudah berubah mindset. Udah berubah. Yang dirubah tuh sekolah S3 adalah mindset, pemikiran kita, bukan hanya ilmu teori. Jadi kita menemukan sesuatu, makanya kalau kita selain doktor, bukan kalau di luar kan PhD ya. Jadi poinnya dia adalah leadership, juga kita belajar di sana. Leadership, nah ilmu juga dalam menemukan masalah, dalam suatu ide, suatu disertasi, itu bagaimana kita mengamati suatu fenomena, kemudian menemukan ada kesenjangan antara teori dengan fenomena, akhirnya itu menjadi suatu masalah, dan masalah itu digali dan belajar kita untuk selalu meng-cross-check. Itu yang saya pelajari banget di S3, bahwa segala sesuatu itu harus ada referensinya, harus ada dasarnya, jangan hanya sekedar ada isu begini, isu begini. Nah, itu sangat relevan sekali dengan di dunia usaha. Jadi kalau kita mencari ide bisnis ataupun pengembangan bisnis dan lain-lain, itu saya melakukan pendekatan seperti itu. Jadi analytical thinking-nya, bagaimana kita berpikir kritis itu sangat berguna sekali dalam bidang usaha. Termasuk pengembangan, termasuk kita berkolaborasi dengan orang, mengenal orang, dan lain-lain itu sangat berpengaruh sekali, Bro. Itu yang saya pelajari dan saya rasa itu sangat relevan, saling berkaitan. Dan saya selalu berpikir segala sesuatu yang saya pelajari atau segala posisi yang saya tempati itu harus bisa saling berkolaborasi. Jadi jangan memikirkan bahwa ini seperti tadi Bro sampaikan, jangan dikotomi. Jadi kita cari adalah titik temunya. Jangan titik temunya. Jadi ini harus mensupport ini. Jadi kalau kita selalu mencari perbedaannya, pasti ketemu perbedaan banyak. Tapi kalau kita nyari persamaannya, nanti akan tahu banyak hal-hal yang bisa saling bersinergi. Dan itu sangat penting sekali untuk kita. Iya, teman-teman, kebetulan saya juga mahasiswa S3, cuman Dr. Dharma sudah lulus, saya masih mahasiswa abadi. Jadi memang kami di S3 itu, teman-teman, ya itu yang jadi pelajaran kami, bahwa segala sesuatu itu cenderung tidak pasti. Nah, karena tidak pasti, terbuka ruang untuk setiap kita berkreasi, apapun ini. Makanya kalau kita di S3 ini, cara agar hidup sukses itu adalah 1 begini, 2 begini, 3 begini. Ya nggak apa-apa, itu teori teman-teman. Tapi kalau menurut saya bukan ABCD, tapi menurut saya jika kita ingin sukses itu adalah HIJK misalnya, nggak apa-apa. Jadi kalau di S3 itu suasananya begitu. Nah ini kenapa penting saya ceritakan teman-teman, karena entrepreneur Indonesia, Mas Dewa, mesti belajar. Jadi mesti belajar artinya, untuk bisnisnya sukses adalah 1, 2, 3. Nah, entrepreneur mesti punya kekritisan. Apakah 1, 2, 3 itu relevan baginya atau tidak?
Karena jangan-jangan 1, 2, 3 buat konteksnya beliau, iya. Tapi buat saya jangan-jangan bukan 1, 2, 3. 1, 2 cukup. Atau 1 cukup. Nah ini adalah ruang berpikir yang menarik, Bro Dharma. Yang bagaimana dari ruang ilmu pada studi S3 ini menarik untuk kita sharingkan kepada teman-teman entrepreneur Indonesia. Bro, setuju nggak dengan hal itu, Bro? Iya, setuju banget, Bro. Jadi memang hal-hal seperti ini, pemikiran analytical thinking itu memang penting sekali untuk dalam hal kita melakukan apapun, dalam berusaha terutama ya. Itu benar-benar penting sekali, saya rasa, Bro. Gitu. Nah, memang buat teman-teman yang beruntung pada studi S3, sebenarnya memang bukan ke S3-nya yang kita bawa ke masyarakat ini, tapi analytical thinking-nya. Bahwa tukang ketoprak pun berhak mempunyai kualitas berpikir seperti ini. Aku berjuang untuk itu, Bro Dharma. Dan ketika tukang ketoprak mampu kualitas berpikir seperti ini, bukan berpikir S3 ya, tapi analitik pikir. Ada kausalitas di sana, ada induktivitas di sana. Artinya setiap orang akan bisa secara analitikal membangun jalan suksesnya. Tetapi aku tadi kembali meng-highlight teman-teman tentang pandangan Dr. Dharma tentang ayo kita jangan terjebak dikotomistis dong, jangan kalau A maka B jelek, kalau B maka A jelek, jangan terjebak membelah-belah segala sesuatu yang tidak perlu dibelah. Nah, Bro, Dr. Dharma ini punya satu filosofi yang sangat menarik, Mas Dewa dan teman-teman. Beliau itu mengatakan, ayo kehidupan kita jangan terjebak dengan pendekatan apa? Dan versus atau. Nah, ini jadi dan seringkali dan itu dipersuskan dengan atau. Apa maksudnya, Bro? Oke, mungkin saya sharing dikit ya. Jadi saya dapat cerita sama Bro Pimpin juga. Jadi poinnya kalau dalam hidup ini, kalau saya itu lebih memilih kalau kita bisa memiliki beberapa hal itu lebih baik dan. Jadi kita punya A, posisi B, posisi C. Kalau memang itu masih bisa kita mampu, itu kita lebih baik milih dan itu bisa kita sinergikan. Daripada hanya memilih satu hal. Misalnya hanya, kan seperti orang bilang, gini Bro, contoh orang bilang yang nyata ya, misalnya bosan jadi pegawai, pengen jadi pengusaha. Saya ini sebenarnya seorang pegawai kok. Saya tetap pegawai dan saya tetap bisa jadi pengusaha juga. Kenapa kita penting juga? Karena saya lihat kebutuhan kita saat ini bukan hanya kondisi saat ini. Kenapa saya tetap ngotot? Saya sering sharing bahkan sama si Hendy Stiono Babarapi, partner kita di Aura juga. Kalau dia pun heran, kenapa aku termasuk istrinya Hendy juga seorang dokter dosen juga mau meluangkan waktu paling banyak loh kesibukan kita dari jam 8 pagi sampai 4 sore dengan gaji mungkin kalau Bro tahu gaji PNS golongan 3B saya sekitar 3 jutaan dengan mengambil waktu yang sangat banyak sekali, sedangkan kita kalau pengusaha kita menggaji orang yang jauh lebih mahal dari itu. Nah, tapi itu adalah saya memikirkan bahwa kehidupan kita ujung-ujungnya akhirnya adalah suatu aktualisasi diri. Saya lihat banyak orang pengusaha setelah sukses pun akhirnya jadinya pengajar. Jadi jadinya ingin bersharing. Karena memang ada suatu kepuasan tersendiri sebagai seorang dosen, seorang guru, seorang pengajar. Jadi saya investasi jangka panjang saya adalah sebagai seorang pengajar. Karena karir saya harus mengejar dari seorang lektor, sekarang jabatan saya kalau lancar mulai tahun depan bisa maju ke lektor kepala, target mungkin 5 tahun ke depan bisa ke jenjang tertinggi profesor itu. Profesor. Ya. Amin. Jadi amin, makasih. Jadi itu adalah saya pikir wah itu kita harus dan ini juga saling menunjang, Bro. Jadi contoh kalau seorang pengusaha, kebetulan saya soalnya Mas usaha di bidang saya sendiri. Jadi bidang kesehatan, bidang kecantikan. Orang akan lebih percaya kalau seorang pengusaha kecantikan adalah seorang dokter. Dokternya kalau bisa adalah seorang dokter spesialis kulit. Itu akan percaya bahwa dia memiliki suatu skill khusus. Tapi orang juga akan lebih percaya lagi kalau kita adalah seorang dosen. Karena seorang dosen itu identik dengan suatu ilmu-ilmu terbaru. Hal-hal yang baru yang secara ilmiah, dan itu saya terapkan juga di usaha saya, Bro. Jadi benar-benar perawatan kecantikan yang kita berikan itu memang berdasarkan ilmiah. Jadi bukan berdasarkan ada orang ngomong ini, kan itu mungkin tahu ya, kalau sesuatu harus dibuktikan dengan jurnal ilmiah. Jangan hanya suatu kebetulan, sugesti aja menyebabkan bagus, misalnya olesin gini langsung bagus, itu kan secara ilmiahnya nggak ada. Nah kalau saya ngelihatnya, kalau saya nggak punya, bukan seorang dosen, bukan seorang akademisi, kita akan cenderung percaya hal-hal seperti itu, dan akhirnya tidak akan bisa
diterapkan pada semua orang. Karena kalau hal-hal yang seperti itu berlaku mungkin 1:10 oke, tapi kalau kita kebenaran ilmiah itu berlaku sama untuk semua. Jadi hal-hal seperti itu yang saya berusaha dekatkan, termasuk yang seperti kayak saya terjun di organisasi, itu saling support lah, mengembangkan untuk networking dan lain-lain, itu semua harus saya ambil. Memang capek, tapi itu efeknya akan berguna sekali di satu titik tertentu. Makanya kita perlu berjuang gitu, bro. Iya, iya teman-teman. Saya sebelum kepada penanggap, Prof. Roy hadir, Prof. Roy. Ya, jadi sambil menunggu Prof. Roy hadir, jadi teman-teman ya filosofinya jangan terjebak atau ya. Jadi kalau bisa segala sesuatu dilakukan secara dan, kita pilih dan lah. Jadi seringkali kan bisnis itu akan sukses jika jago marketing. Yang satu bilang, enggak, jago finance. Marketing atau finance sih? Nah, kalau saya dan Dr. Dharma akan tegas berkata bisnis itu akan sukses jika kita memiliki finance dan marketing dan entrepreneurship dan teman-teman punya hak untuk melakukan dan itu teman-teman. Berkaca dari Dr. Dharma, nggak ada yang membatasi kita. Kalau udah punya klinik kecantikan, nggak perlu S3. Kalau udah punya klinik kecantikan, nggak perlu ngabdi sebagai pegawai negeri. Kan bisa mengajar di universitas internasional. Kan kadang-kadang kita minder ya kalau menyandang gelar pegawai negeri. Dr. Dharma ini, baik di forum terbuka seperti ini maupun di ruang pribadi, sangat deklaratif mengatakan, saya melihat, gue pegawai negeri, gitu loh. Nah, jadi kalau kita bisa berjalan dalam semangat dan, ya lakukan itu, ketimbang kita terjebak memilih A atau B, gitu, teman-teman. Saya minta tanggapannya dulu nih, ya. Pertama dari senior saya, Pak Supriyatin Budiman. Monggo Pak Supriyatin, waktunya Pak untuk memberikan tanggapan Pak. Kita ingin mendengar dari Bapak. Baik, terima kasih Pak Pinpin. Siap. Selamat siang Dr. Dharma, Pak Dewa. Salam kenal juga semua. Jadi ini sangat betul-betul apa yang disampaikan oleh Dr. Dharma ini esensi Pak Pinpin. Jadi pada dasarnya beliau melakukan sesuatu yang boleh kita mengambil suatu istilah doing in the right thing, yaitu merumuskan rencana untuk berwirausaha melalui latar belakang akademis yang beliau miliki. Dan berikutnya adalah doing in the right, ya. Doing thing in the right. Jadi melakukan sesuatu dan mengeksekusinya sesuai dengan rencana yang benar yang beliau sudah buat begitu. Jadi memang ini sangat esensi sekali. Nah, bagaimana caranya? Ya beliau bisa menjadi dokter juga, bisa menjadi pengusaha juga. Ya sambil menyelam minum air bolehlah kita katakan demikian. Tapi semuanya itu lewat suatu proses. Yaitu proses exercise yang dilakukan oleh beliau. Bagaimana sih kalau saya punya keahlian ini, saya mau jadi pengusaha di bidang itu? Nah, kalau itu jelas itu, dilakukan oleh beliau. Tapi tentunya, kembali lagi, apa yang dijelaskan oleh Dr. Dharma adalah, kita perlu kedisiplinan yang tinggi. Gitu. Jadi kedisiplinan yang tinggi ini terus-menerus untuk memotivasi beliau sendiri di dalam melakukan berbagai aspek, pendidikan, usaha, lalu organisasi. Nah, itu kan perlu motivasi, perlu keinginan yang kuat dari sana. Nah, itulah tentunya didasari dengan suatu niat, suatu karakter yang memang dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kesederhanaan, dibutuhkan kejujuran di dalam dunia tersebut melalui suatu etika. Nah, kerendahan hati beliau inilah hari ini beliau bisa hadir Pak Pinpin di tengah-tengah kita. Jadi intinya, kira-kira ini kalau menurut gambaran saya yang saya coret-coret sedikit, yaitu kalau kita ingin menjadi seorang entrepreneur, padahal background kita itu, ya namanya seorang dokter kan harusnya ya urusan sama sakit penyakit, sakit kulit, sakit penyakit. Tapi karena ada tujuan menjadi seorang entrepreneur,
Jadi menurut beliau, taburlah gagasan. Gagasan menjadi seorang entrepreneur. Nah, nanti akhirnya bisa menuai hasilnya. Begitu Pak Pinpin. Jadi di dalam jeripaya ini tentunya ada berbagai hal yang banyak dilakukan oleh beliau. Beliau terus mau belajar, berlatih. Di samping berlatih, beliau juga melakukan pembimbingan kepada para murid-murid sehingga ilmunya nggak sepotong-sepotong gitu Pak Pinpin, Pak Dewa. Jadi terus berjalan. Nah lewat itulah sekarang beliau pastinya ke depan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan beliau baik di organisasi, baik di wirausaha, baik di dunia pendidikan, beliau terus melakukan pendampingan dan pembinaan. Itulah kira-kira Pak Pinpin yang bisa saya ambil kesimpulannya. Tapi tentunya semua ini adalah kalau kepada entrepreneur muda, apa yang dilakukan oleh Dr. Dharma adalah seperti orang naik sepeda, Pak. Dia harus memilih sepeda yang mana. Kalau tiba-tiba dia dikasih sepeda balapan, nggak bisa, Pak. Jadi belajar dari bawah dengan jeripaya dan mau belajar. Nah dari situlah ketika misalnya Dr. Pinpin mau memberikan arahan kepada para entrepreneur muda, mari datang ke saya, belajarlah. Tapi Anda harus dibimbing ya, harus mau dibina ya, ini butuh waktu yang sekian lama ya. Kira-kira begitu Pak untuk para entrepreneur muda, tapi saya sangat salut dengan Dr. Dharma dan sukses selalu. Demikian tanggapan saya Dr. Pinpin. Terima kasih, selamat siang. Mas Supriyatin, terima kasih. Jadi memang berdasarkan pandangan Pak Supriyatin, Dr. Dharma ini sangat by design dan sangat pro eksekusi ya. Nah, kenapa dia bisa sekaligus sangat by design dan sangat pro eksekusi ini? Karena entrepreneurialnya tinggi. Terlihat dari penyelesaian disertasinya. Disertasi aja bisa di entrepreneurship, teman-teman. Ketimbang hal-hal yang sifatnya bisnis langsung. Oke, saya minta tanggapan kedua dari Bapak Ketua CEO Business Forum, sahabat kita, Pak Yahya Sunaryo. Masih ada Pak Yahya di sini? Ada. Pak Yahya, kita butuh tanggapan Bapak nih, Pak. Wah, ini kalau saya menanggapi Dr. Dharma ini luar biasa ini. Saya mengenal beliau sebenarnya sudah beberapa tahun, sejak beliau juga masih di HIPMI waktu itu. Dan mengikuti perkembangan dia itu karena bisnisnya saya itu ya merupakan bagian daripada bisnis beliau. Karena saya kan salah satu bisnis saya di produsen obat-obat perawatan kulit dan kecantikan yang suplai ke dokter-dokter dan klinik-klinik. Satu kali saya melihat beliau ikut pameran. Dan saya membaca, biasanya kalau ada pemain-pemain seperti itu yang lagi naik daun, saya cari tahu. Ternyata kliniknya sudah menyebar kemana-mana, cepat sekali pertumbuhan kliniknya. Bahkan pada saat situasi yang sedang krisis pandemi seperti ini, malah buka klinik baru. Yang saya salut dari seorang Dr. Dharma ini adalah jiwa entrepreneurship-nya kuat sekali. Ini bukan jiwa dokter ini jiwa entrepreneurship. Berani ngambil risiko. Kalau dokter itu ya karena dia belajar informal, tapi kalau nggak ada entrepreneurship-nya, dokter itu nggak berani seperti beliau. Nah ini yang saya perlu garis bawahi dan kita bisa belajar bahwa dokter juga harus belajar bisnis. Saya selalu ngomong, kadang-kadang sampai dimusuhin, dokter itu nggak perlu bisnis, nggak perlu manajemen, Pak. Loh, perlu. Kalau nggak perlu gimana? Karena sekarang zamannya sudah berbeda. Jadi dokter itu memperkaya pengetahuan dengan bisnis, dengan manajemen, dan bisa berbisnis. Kenapa enggak? Roni Handoko itu, pemilik RH, itu seorang dokter yang berbisnis dan otaknya otak bisnis. Makanya dia punya jaringan klinik yang besar. Nah, siapa tahu tidak lama lagi DNI alias ini punya Dr. Dharma Putra ini akan menjadi jaringan klinik yang cukup besar. Saya tinggal tunggu saja kolaborasi dengan beliau. Siap. Nah, semangat. Dan saya tahu ini orang yang orang Bali ini kadang-kadang katanya, ya orang Bali kan orangnya nyeni, Pak. Kalau orang nyeni itu lamban. Siapa bilang yang satu ini semangatnya semangat Lamborghini, bukan semangat Avanza. Semangat ada. Sukses buat dokter. Terus-teruslah berbagi dengan kita semua. Karena saya rasa perlu orang-orang Bali yang luar biasa, pengusaha-pengusaha Bali yang menunjukkan satu terobosan-terobosan luar biasa. Sama seperti Ajik, sama seperti juga yang lain, Alex ya.
Sehingga kita bisa melihat dan menunjukkan Bali itu bukan hanya terkenal seni, tapi juga terkenal dengan bagaimana berwirausaha secara cerdas. Sukses buat TNI. Ya, itu saja ulasan dari saya. Ketua, terima kasih. Bro Dharma, Pak Yahya katakan Bali bukan sekedar seni saja. Bro, gimana tanggapan Bro? Ya, makasih Bro. Jadi memang kita kadang itu juga sih Bro. Jadi Bali biasa orang kan lihatnya liburan, santai. Nah sebenarnya di Bali juga banyak juga orang-orang yang hebat yang bisa entrepreneur maupun yang lain. Cuman memang kadang kita sebagai orang daerah untuk tampil ke nasional tuh memang ada gimana ya istilahnya ada loncat laut dikit itu kayaknya rasanya susah beda ya. Kalau orang yang tinggal di Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Jadi memang hambatan-hambatan seperti ini yang memang kita berusaha tunjukkan. Beberapa pengusaha-pengusaha Bali seperti restoran Bebek Tepi Sawah, Bebek Garing, dan beberapa itu sudah mulai eksis ke nasional juga. Jadi kita biar bisa juga tampil bahwa di Bali pun juga bisa orang tampil tuh ke nasional. Untuk tantangan untuk ke barat tuh biasanya orang Bali agak berat loh. Biasanya kalau kita orang Bali pengembangannya adalah ke Lombok, menjajah ke daerah yang lebih kecil ya. Gitu. Jadi kita ini berharapnya bisa juga tampil ke barat dan akhirnya bisa menasional. Itu memang suatu perjuangan dan harapannya mudah-mudahan bisa teman-teman juga berjuang seperti itu di Bali. Gitu, Bro. Ya, teman-teman, kita di forum IB ini, My Life, My Entrepreneurship. Jadi yang membentuk entrepreneurship seseorang itu ada 4, fase hidup, fase diri, fase bisnis, dan fase ekosistem ya. Jadi berdasarkan kisah Dr. Dharma ini, aku respect banget dengan statement dia yang sangat jujur dan terbuka. Kami di daerah mengalami problem untuk memahami mapping nasional ini. Bagaimana posisi kami? Nah, itu barrier yang memang mereka rasakan. Walaupun langkah bisnis Dr. Dharma ini luar biasa, teman-teman. Sudah 25 cabang. Dan tadi Pak Yahya juga secara sangat terbuka mengatakan, ayo dong berbagi sama kami. Kami nggak peduli soal daerahnya. Yang kami lihat Anda itu dalam profil yang sangat layak untuk membagi kepada sesuatu kepada kami. Tapi kembali ke teori kita, memang ekosistem itu ternyata mempengaruhi daya entrepreneurship seseorang, teman-teman. Nah, era Zoom-Zooman ini mudah-mudahan ini bisa mengakselerasi, mematahkan berbagai barrier itu. Dan juga Dr. Dharma ini walaupun putra daerah, tetapi sebenarnya langkah bisnisnya sudah cukup sangat nasional, teman-teman ya, dengan 25 cabang. Orang kita buka 3 cabang aja pusing kok. Beliau sudah punya 25 cabang, teman-teman. Nah, kita menukik sekarang ke bisnisnya Dr. Dharma nih. Bro, ceritakan dong DNI dan aura demartologi, Bro. Kita pengen denger, Bro. Monggo, Bro. Ya, makasih, Bro. Jadi mungkin sedikit ini ya, perjuangan dia. Jadi saya mau mulai seperti Pak Yahya sampaikan memang seorang dokter itu kan seorang yang medis yang otak kiri banget. Kita itu benar-benar ilmu eksak, bagaimana kita mempelajari sesuatu ini dan tidak berani mengambil resiko. Tidak mau, dan segala sesuatu sebagai seorang dokter profesional itu selalu memandang kita harus mengerjakan sendiri, baru kita puas. Kalau orang dan tidak percaya kalau orang lain mengerjakan, itu ada seni dan ego seorang dokter itu orang mencari kita dan hanya bisa kita yang mengerjakan, itu suatu ego. Tapi kok di balik itu, kalau saya memandang segala sesuatu itu adalah di tujuan akhir. Hidup saya ini tidak hanya untuk itu, karena itu yang mendorong saya kenapa pengen jadi pengusaha, karena saya lihat dokter kalau semakin ramai pasiennya, semakin banyak ininya waktunya akan hilang. Makin banyak kehilangan waktu, kehilangan keluarga. Jadi saat makin tua itu makin banyak pasiennya, yakin itu makin banyak pasiennya karena makin pengalaman, tapi waktu akan hilang dan banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Makanya saya berpikir saya harus tidak ingin seperti itu, mau tidak mau saya belajar. Jadi dari 2009 saya lulus spesialis kulit. Nah, di situ saya sudah, dalam saat pendidikan pun saya sudah mulai belajar, mengamati usaha-usaha klinik di Surabaya, kemudian ngeliat-ngeliat ini sambil belajar ilmu entrepreneur, Bro. Belajarnya saya terpaksa bayi buku, lihat-lihat, saya belajar ilmu alirannya Pak Hermawan, jadi marketing 4.0 waktu itu. Kemudian saya pernah ikut UCEO, Universitas Ciputra Entrepreneurship Online, jadi segala yang sifatnya online yang bisa dipelajari itu saya pelajarin. Dan akhirnya saya 2009 ke 2010 setelah saya belajar di Shanghai, Cina, jadi saya lanjutkan akhirnya mengembangkan klinik saya. DNA itu awalnya dari produk
ayah saya seorang dokter kulit juga yang bukan mendirikan klinik, tapi produk dari 2004. Jadi 2010 saya lebih mengembangkan menjadi klinik kecantikan. Dari 2000, suara saya jelas ya? Oke, ya. Oke, jadi kemudian dari 2010 saya mencoba membuka cabang karena saya melihat bahwa klinik kecantikan itu yang utama adalah trust, kepercayaan. Kalau kita hanya satu klinik, kadang orang tidak percaya. Jadi makin banyak dia melihat, karena di saat itu kita bersaing dengan klinik-klinik besar. Di Bali waktu itu juga belum banyak yang berani membuka usaha klinik kecantikan karena sudah ada brand-brand besar dan kita sedang berpikir tidak mungkin kita bisa bersaing dengan brand-brand besar. Jadi saya berpikir akhirnya saya mencoba membuka klinik, kemudian membuka cabang-cabang dengan masih pontang-panting ya, ilmu entrepreneur saya benar-benar masih mati-matian. Jadi saya benar-benar akhirnya saya buka 4 cabang. Setelah 4 cabang itu saya benar-benar stop dulu. Saya perbaiki evaluasi operasional dan lain-lain. Dan di sana saya masih belum berpikir saya seorang pengusaha. Saya masih berpikir saya seorang dokter yang punya 4 klinik. Apakah saya layak seorang pengusaha itu masih belum pede. Nah, di 2013 itu saya coba akhirnya gabung HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Nah, itu lumayan membuka wawasan saya bahwa saya seorang entrepreneur. Baru saya mulai mengembangkan cabang-cabang lain, dan salah satunya, seperti tadi saya sampaikan Bro Pinpin, orang daerah itu kadang minoritas ya. Jadi kita orang yang sudah biasa perawatan di Jakarta, di Surabaya, kalau perawatan di Bali, dianggap Bali ini kurang, dianggap kita ini masih minoritas. Jadi akhirnya saya berpikir untuk trust orang nasional, saya harus buka cabang di Jakarta. Jadi akhirnya saya nekat buka cabang di Bintaro waktu itu. Dengan segala keterbatasan, intinya saya ingin berani biar tampil kita kesannya nasional. Kemudian lanjut lagi perkembangan cabang-cabang di Bali, dan saya di hampir semua kabupaten di Bali. Total di Bali saya ada 13 cabang. Nah, kemudian saya mengembangkan, mikir untuk memaksimalkan lagi luar Bali. Karena saya berpikir, saya punya prinsip, kalau kita punya kolam, kalau kolam kita dipancing orang, kita nggak bisa bertahan aja. Bagaimana? Kenapa nggak kita kepancing juga ke kolam lain? Jadi saya mencoba untuk mencoba daerah-daerah lain untuk membuka cabang. Saya mulai di Jawa Timur, saya juga membuka partnership, kemudian model franchise juga, waktu itu saya kembangkan. Intinya target saya adalah mengembangkan semakin banyak cabang. Sampai total sekarang saat ini kita punya 25 cabang, dan sementara memang awalnya rencana ada beberapa cabang tambahan yang mungkin karena masih pandemi, kita masih hold dulu, lagi prepare ngelihat perkembangan, apakah new normal ini berhasil. Kalau new normal ini berhasil, kita akan mencoba membuka cabang-cabang lagi di beberapa kota yang kemarin confirm sih, rencana dia ada di Jakarta, Semarang, Madura, dan beberapa kota lain. Itu yang perkembangan saya. Kemudian berikutnya untuk mengembangkan usaha DNA ini, kita marketnya middle, jadi middle low, dan untuk memaksimalkan market kita untuk lebih nasional, lebih yang lebih premier ya, kita mengembangkan klinik yang saya lihat kalau hanya sendiri. Ini sekarang eranya kolaborasi. Kalau kita mau dikenal orang dari daerah agak susah kalau langsung sendiri. Jadi saya kebetulan kenal dengan Aura Kasih, dengan tim teman-teman kita di Bali, di HIPMI. Jadi ini murni kolaborasi teman-teman di HIPMI. Kita ada 7 orang. Salah satunya Mas Hendy Babarapi. Kemudian ada Ketua HIPMI Jawa Barat, Jody, yang punya GNC Cookies. Kemudian beberapa teman-teman yang lain. Nah, ini kita bertujuan membuat suatu klinik Aura Dermatologi yang startnya di Bandung, rencana kita buka lagi cabang di Jakarta yang kedua. Jadi, dan itu akan juga memaksimalkan penjualan produk-produk secara online. Jadi saya lihat bahwa kita pengembangan usaha, kita harus berpartner, karena kalau kita itu akan lebih memaksimalkan, mengurangi beban kita dan memaksimalkan expose-nya, kemudian jadi akan lebih dikenal. Kemudian saya juga sebenarnya ada lagi produk lain yang saya berpartner dengan Pak Cyril Nurhadi. Waktu itu beliau tertarik sebagai seorang investor dari Creador, tapi akhirnya join pribadi membuat suatu produk yang namanya Dermatera. Yaitu suatu murni produk kecantikan yang saya lihat memang market sekarang adalah tidak hanya klinik, tapi adalah produk online skincare. Jadi saya membuat produk baru yang dengan nama Dermatera. Jadi itu kurang lebih yang perjalanan usaha saya yang akhirnya sekarang masih berjalan dan tetap selalu berusaha. Oke, gitu Pak. Ya, Bro Dharma, thank you. Aku sebentar ke Prof. Roy Darmawan dulu nih. Nanti habis ini Pak Jepri boleh bertanya langsung ya Pak. Prof. Roy, apa kabar Prof? Baik, alhamdulillah puji Tuhan baik, As Tenggara baik.
Ya, puji Tuhan, ini suaranya juga bagus, Prof. Prof, saya pengen tanya nih, Prof. Kalau memotret konteksnya Dr. Dharma ini, beliau ini kan sangat diversifikatif kan. Dia kembangkan DNI-nya sendiri ya, jadi lokal hero dengan 13 cabang dan mengembangkan kemitraan dengan 12 cabang lainnya. Satu, kedua dia juga melakukan diversifikasi dengan sinergi untuk brand yang dermatologi dengan aura dermatologi. Dan yang ketiga, bahkan dia mengembangkan salah satunya sekarang adalah Dermatera. Prof, melihat ini fenomena apa yang bisa kita potret nih, Prof? Wah, brother izin. Om Swastiastu, Dr. Dharma Putra. Swastiastu, Pak Prof. Ya, siap. Kalau saya melihat dari sisi kepribadian entrepreneur, brother Pinpin, ya. Karena beliau kematangan dan keyakinan untuk berwirausaha, mengambil keputusan, kemudian konsisten dengan apa yang dilakukannya, walaupun itu tentu berisiko ya dibanding dengan pasif, itu sangat kuat. Ya, jadi Dr. Dharma Putra ini kuat di dalam entrepreneurial mindset dan bahkan itu sudah embodied menjadi sebuah kepribadian. Ya, kepribadian beliau ini cocok dengan kepribadian wirausaha. Nah, bagaimana tantangan yang bisa dihadapi ini, termasuk cara melihat bisnis, itu sangat terkait dengan karakter-karakter yang sesuai dengan menjawab tantangan-tantangan ketidakpastian. Ya. Dan ini tidak mudah dikembangkan, tetapi dengan dasar yang kuat dan upaya mengembangkannya dengan tujuan hidup yang jelas, prinsip hidup yang kuat, ini bisa terpatri di dalam diri beliau. Nah, mungkin dikaitkan dengan bagaimana kalau orang yang tidak punya latar belakang dibimbing sebagai entrepreneur sejak kecil atau tidak dibimbing ketangguhan, ya, itu pun bisa mengejar. Tetapi upaya untuk mengejar atau membangunnya perlu ekstra dan perlu pembimbing yang sangat tepat dan upaya yang sangat konsisten untuk bisa membangun ini. Demikian, Brother Pinpin. Ya, Prof. Roy, ini menarik sekali ya. Kemarin saya terima kasih banget untuk feedback-nya. Kemarin saya, Mas Dewa, dan teman-teman, saya kemarin membaca satu buku. Dewa, siapa? Buku itu dengan tegas mengatakan entrepreneurship itu adalah satu literasi sendiri. Memang kita punya literasi manajemen, literasi bisnis, oke, akan beririsan ke sana. Tetapi entrepreneurship tidak serta-merta bisa kita katakan itu adalah literasi manajemen. Itu adalah literasi bisnis. Karena entrepreneurship itu ternyata itu merupakan suatu literasi sendiri. Nah, ini memang seperti yang Prof. Roy Darmawan katakan tadi ya. Jadi memang jika seorang entrepreneur itu dikembangkan, didesain oleh mentor atau suatu sistem edukasi, itu orang akan bisa bertransform. Tapi ya itu tadi, itu satu pertanyaan untuk Mas Dewa dan teman-teman. Mampu nggak literasi manajemen dan bisnis sekarang menghasilkan transformasi seseorang menjadi entrepreneur? Karena ternyata entrepreneurship sendiri, literasinya sendiri. Jadi memang kalau pengen belajar entrepreneurship, masuklah dengan sistem literasi entrepreneurship. Prof. Roy, ada tanggapan, Prof. Roy? Kalau saya melihat apa yang melekat pada diri Dr. Dharma Putra, ya beliau sebagai dosen di perguruan tinggi negeri. Sebagai dosen di perguruan tinggi negeri ini, kalau yang Titiang ketahui, cukup ketat pakem-pakemnya, brother. Jadi nggak boleh terlalu berkreasi sebagai dosen ya. Kalau salah melangkahi pimpinan, nanti ada yang tersinggung, ada yang maaf mungkin apa istilahnya kurang suka gitu ya. Tetapi beliau ini kelihatannya yang saya lihat itu bisa memisahkan ketika beliau sebagai dosen, pada porsinya sebagai dosen, tuntutan-tuntutan perannya sebagai dosen, ketika tugas di bidang lain bisa juga menyesuaikan ya, dan ketika sebagai entrepreneur, karakter, cara berpikir, dan mindset entrepreneurnya beliau terapkan ya. Jadi selain dikatakan sebagai istilah kewirausahaan yang berproses, ada faktor adjustment yang kuat ya. Nah, di dalam psikologi itu ada buku judulnya Psychology of Adjustment. Nah, bagaimana seorang ini cukup lincah, liak-liuknya, tepat sesuai perannya, dan ini tidak mudah ya. Karena banyak figur, katakanlah pengusaha ketika beliau sebagai dosen
menerapkan kewirausahaannya, berpikir bebas. Ya, padahal di tempat yang tidak mengizinkan untuk banyak berkreasi. Tetapi Dr. Dharma Putra ini memiliki peran dan memiliki karakter yang fleksibel, sefleksibelnya ketika menghadapi tantangan-tantangan bisnis ya di era pandemi COVID-19. Ini tidak mudah ya. Nah, bagi orang-orang yang memiliki dasar-dasarnya sudah kuat, ini menjadi lebih mudah. Tapi secara umum, ketika orang yang berbeda latar belakang sejak masa kecilnya, ketika katakanlah santai masa kecilnya, tidak terlalu ditempa, tidak terlalu diajar bisnis, itu perlu upaya yang sangat kuat untuk bisa setidaknya mendekati atau menyamai Dr. Dharma Putra di dalam cara berpikir maupun style kepribadian yang membuat beliau sukses sebagai entrepreneur. Demikian, terima kasih. Brother Prof, terima kasih Brother Prof. Sama-sama, terima kasih. Ini contoh juga yang baik bagi kami, bagi saya juga di akademisi, di kampus juga, untuk bisa memodel ya. Dari proses kewirausahaan antara lain proses memodel. Jadi kalau kita ingin seperti apa, kita model karakternya, perilakunya, apa yang dilakukannya, bagaimana menghadapi tantangannya, itu mudah untuk kita membuat bisa menuju ke arah mendekati atau ke arah seperti yang kita model. Demikian, terima kasih, brother. Terima kasih, Bro. Ya, Brother Prof, luar biasa masalah filosofi atau pendekatan modeling ini ya. Jadi dengan memotret seorang Dr. Dharma, kalau kita bisa sedikit menduplikasi, ada harapan seseorang akan masuk ke track entrepreneurship atau menjadi entrepreneur. Ini insight luar biasa, Brother Prof, buat saya. Terima kasih. Ini untuk Pak Jeffrey. Untuk Pak Jeffrey, mungkin Pak Jeffrey pengen bertanya langsung. Saya agak sedikit kurang bisa memahami. Pertanyaannya begini, selamat sore Pak Dokter, saya mau tanya nih, langkah apa yang pertama dan seterusnya pada saat mengambil keputusan dan mengembangkan. Pak Jeffrey mungkin hendak menanyakan langsung, Pak. Boleh Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Siap Pak Jeffrey. Sore Pak Jeffrey. Sore. Begini Pak Dokter, saya mau bertanya, langkah-langkah apa yang kira-kira Bapak mulai berani mengambil kesimpulan bahwa ini bisa menjadi langkah terbaik untuk mengembangkan usaha Bapak sebagai entrepreneurship itu Pak. Jadi terkadang kan kami berpikir bagaimana yang mengembangkan suatu usaha, sedangkan jiwa kami kan bukan jiwa entrepreneurship seperti bilang Bapak tadi ya, Profesor tadi sebelumnya. Kalau dari dulu pun hidupnya santai, tidak perlu capek. Dan sekarang kita harus capek karena apalagi COVID sekarang kan otomatis kita berpikir lebih cepat kalau bisa, Pak. Nah, yang saya mau tanya tadi, langkah-langkah apa yang Bapak ambil dan yakin bahwa langkah itu betul-betul bisa menjadi mampu mengembangkan usaha-usaha Bapak yang Bapak jalankan itu, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Jeffrey. Jadi saya langsung jawab ya. Jadi prinsipnya kalau saya ini Pak, jadi waktu memulai sesuatu itu memang selalu harus punya planning yang dalam dan matang. Jadi kalau segala sesuatu itu boleh kita gagal lebih baik di tingkat ide. Jadi kita punya ide sesuatu, kalau emang jangan dulu dieksekusi, kita bertanya-tanya orang makin banyak. Jadi itu kita gagal tidak masalah. Tapi untuk sesuatu yang paling penting yang kita memang tujuan, kayak saya tipe orang yang berorientasi tujuan akhir. Jadi kalau saya memang pengen menuju ke sesuatu itu, saya pelajarin sangat mendalam, Pak. Jadi bukan hanya sesuatu yang 1-2 bulan kita pikirkan, itu sudah bertahun-tahun kita mengarah, pikirkan seperti apa, langkahnya seperti apa, banyak belajar, benar-benar belajar. Marketing itu saya belajar. Ayah saya seorang dokter dan bukan punya latar belakang pengusaha sama sekali, jadi emang saya benar-benar belajarin bagaimana belajar ilmu marketing, bagaimana ilmu bisnis, bahkan karena saya berpikir segala sesuatu itu bisa dipelajari. Kedokteran aja sudah kita pelajari, yang lain tuh harusnya bisa juga kita pelajari. Jadi itu benar-benar saya pelajari mendalam. Nah, kemudian harus ada keyakinan, dan di sana tuh memang saya harus yakin itu bisa tercapai, dan target, saya orang yang berorientasi target. Target itu harus seperti tadi disampaikan sama penanggap tadi, jadi intinya kita harus konsisten, disiplin dengan target kita. Bagaimana kalau memang melakukan ini, harus dilakukan sesuai ininya. Tidak ada kata tidak bisa. Waktu saya, contoh waktu ambil sekolah S3, saya sedang kampanye organisasi, targetnya bulan ini harus maju proposal, saya harus maju. Tanpa apapun yang terjadi, saya harus maju. Sama dengan usaha juga seperti itu. Saya berani membuka cabang, saya harus berani ini, saya harus punya keyakinan untuk itu. Jadi menurut saya sih Pak, jadi kalau memang mencari suatu ide, yang pertama perlu diperbaiki adalah
harus yakin dulu Pak. Kalau kayak tadi bahasanya Bapak masih agak ragu dengan apa yang dilakukan, harus yakin. Tapi di saat kita masih ragu-ragu ataupun walaupun sudah yakin tapi takut masih, saya juga tipenya orang punya yang plan B maupun plan C, semua saya siapkan. Ya makanya saya tidak meninggalkan jabatan saya sebagai pegawai Pak. Ya sebenarnya kalau orang bilang penakut, saya juga penakut sebenarnya. Saya masih tidak meninggalkan jabatan sebagai pegawai, kemudian saya mengembangkan usaha, kemudian jadi artinya dua-duanya bisa kita pegang. Terus yang kedua, kalau pengembangan usaha pun, saya pengembangan cabang, kalau dilihat awal, itu saya sebenarnya juga tipe yang plan B juga, Pak. Tempat cabang-cabang yang saya miliki, itu adalah milik pribadi. Saya juga investasi ruko. Jadi saya beli tempat, karena saya tidak ingin dikejar-kejar sewa, takut saya gagal, sewanya rugi. Jadi saya punya plan B, kalau saya gagal, properti saya harganya naik. Itu yang saya lakukan. Jadi mengambil keputusan, langkah-langkah seperti tadi harus disiapkan, dan harus yakin. Setelah yakin memang harus mati-matian. Kalau kita mau merangkap seperti itu, kerja kerasnya memang harus luar biasa, Pak. Jadi di saat kita jadi pegawai, kerjakan tugas kita dengan baik. Seperti tadi Prof. Roy sampaikan, memang kalau di dunia pendidikan, PNS, kita harus memang memposisikan diri. Saya kalau di rumah sakit sebagai seorang pegawai yang golongan 3B, ya kita melakukan apa instruksi-instruksi yang kita lakukan itu. Tapi kalau kita keluar sebagai seorang entrepreneur, ya kita lakukan entrepreneur. Di waktu yang senggang, ya kita, sekarang kan zaman online, itu sangat dibantu saat ini. Segala sesuatu, saya memanage usaha, itu lebih banyak online. Instruksi-instruksi, apalagi dengan Zoom sekarang jauh lebih mudah. Kita meeting di mana-mana pun gampang, dan segala instruksi kita gunakan lewat telepon. Saya rasa seperti itu sih Pak, kurang lebih. Jadi tinggal keberaniannya aja dan keyakinan bahwa itu memang sudah benar. Jadi emang minta orang untuk membantah ide-idenya sesuatu. Saya punya istri yang sangat pesimis, jadi saya perlu meyakinkan di saat istri saya setuju, itu pasti sudah benar idenya. Kalau belum setuju, itu jangan cari orang yang mendukung, cari orang yang membantah. Jadi di saat dia berani, itu artinya benar. Gitu sih. Siap. Ya teman-teman, itu namanya teori sukses bisnis dengan pendekatan persetujuan istri, teman-teman. Wajib dicatat. Mantap. Pak Jeffrey, kiranya menjadi jawaban baik ya Pak. Iya, siap. Ya Pak, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih. Ya. Teman-teman, saya persilakan satu orang penanya lagi. Sambil nunggu satu orang penanya ini, saya mau tanya sama Bro Dharma, Dr. Dharma. Bro, kalau misalnya ada yang minat join jadi mitranya DNI, itu kira-kira kisaran berapa rupiah mesti disiapkan? Oke, kalau untuk usaha, kita memang pendekatan saya kemarin kan kita franchise. Teman lihat peluang franchise itu kadang-kadang partner itu 5 tahun, kalau nggak cocok ditinggal, merugikan ya bagi partner ya. Jadi saya sekarang pendekatannya partnership. Partnership artinya saya ikut join di situ, bahkan saya ikut menanamkan modal. Intinya saya mengembangkan usaha ini kembali mencari teman, cari sahabat, karena bagi saya segini sudah cukup, tapi kalau makin bisa berkembang dengan orang lain juga untung, itu jauh lebih baik. Jadi untuk pengembangan kita kurang lebih 725 juta di luar sewa tempat. Itu yang 725 juta itu sudah mengandung 100 juta untuk cadangan modal, sudah ada biaya perizinan, dan itu kalau lebih uangnya silakan balik lagi ke kas perusahaan, termasuk renovasi standar kurang lebih 200 juta, dan kalau memang tempatnya sudah direnovasi, dia mengerjakan sendiri, kita welcome. Jadi itu 200 juta itu kalau lebih ya masuk lagi ke kas perusahaan, dan itu kembali ke pribadi masing-masing. Jadi di kita itu kurang lebih 375 juta, itu udah include semua, include mesin-mesin, include produk, nanti trainingnya, yang berat di klinik adalah training. Nah ini juga kembali bro, kalau karena saya seorang dosen, jadi kita mengajari, saya melahirkan dokter-dokter spesialis, jadi ngajarin dokter yang baru pun masih bisa kita ajarin untuk kerja di klinik. Jadi itu adalah bagian dari ini, kita dokternya kita training, perawat dan lain-lain kita training, dan sistem-sistem itu. Gitu sih, total 725 kalau dengan di luar sewa. Kan sewa sangat bervariasi soalnya. Kalau punya tempat sendiri ya kurang lebih modalnya segitu aja. Gitu. Ya, bro, thank you. Jadi teman-teman, untuk bisa jadi narasumber di forum ini, screeningnya ketat teman-teman. Salah satu screeningnya adalah pribadi-pribadi yang berintegritas, yang hanya pribadi yang berintegritas yang boleh menjadi narsum pada forum ini. Kira-kira gitu ya Mas Dewa ya. Nah, oleh sebab itu Mantap Mas Dewa, mantap. Kenapa saya tanyakan peluang kemitraan dengan Dr. Dharma, itu karena memang ini kita forum belajar sekaligus forum entrepreneur.
definisi entrepreneurship itu adalah semangat keberpeluangan. Jadi saya punya tanggung jawab meng-highlight itu. Jika teman-teman berminat, bermitra dengan Dr. Dharma, kisaran 700 jutaan lah. Nah, itu juga, saya juga ada catat nomor telepon saya di situ. Jadi teman-teman nanti bisa kontak saya untuk urusan, misalnya, saya mau daftar Indonesia Belajar, gimana caranya? Bisa nanti saya serahkan, ini nomor Mas Dewa, bisa di-follow up lebih lanjut. Saya pengen jadi narasumber untuk Indonesia Belajar. Saya udah bujuk-bujuk Dr. Dharma nih, Mas Dewa nih. Ayo, di Indonesia Belajar tiap minggu. Nah, jadi teman-teman kalau punya konten, kayak saya nih, saya ini mitranya Indonesia Belajar, karena saya punya konten entrepreneurship. Nah, teman-teman kalau punya konten, bisa kontak saya, atau kontak langsung Mas Dewa, melalui nomor itu. Termasuk juga teman-teman, jika berminat, hendak misalnya bermitra dengan Dr. Dharma, bisa kontak nomor saya. Selain juga nanti Dr. Dharma silakan, jika hendak menyebut nomor teleponnya, bro. Kira-kira begitu. Nah, teman-teman, masih ada nggak kira-kira satu pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, saya pertanyaan terakhir untuk Dr. Dharma ya. Jadi, berapa tahun bro mau jadi profesornya bro? Target di bawah 10 tahun lah bro, targetnya. 5-7 tahun ke depan. 5-10 tahun ya. Teman-teman, kita kasih jempolnya dulu buat Dr. Dharma lah, biar ini jadi doa buat beliau ini. Siap. Biar secepatnya menjadi profesor. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah memotret banyak hal, kita sudah mendengarkan banyak hal. Izinkan saya sedikit memberikan konklusi atas sesi yang kita bangun bersama Dr. Dharma. Pertama, kita belajar dari beliau ini bahwa otak kanan dan otak kiri tidak perlu didikotomi. Kadang-kadang muncul stigma di masyarakat, kamu otak kiri, nggak cocok jadi pengusaha, cocoknya jadi dokter, cocoknya jadi akunting. Nah, kita belajar dari Dr. Dharma. Dr. Dharma itu kalau bicara otak kiri, otak analytical, wow, saya tadi 20 menit pertama saya kagum. Ini akademisi beneran, teman-teman. Ini akademisi beneran. Dan berbicara tentang otak kanan, teman-teman, beliau ini juga ternyata otak kanannya sama bagusnya sama otak kirinya, teman-teman. Beliau ini ketua umum HIPMI. Jadi di HIPMI itu nggak ada orang yang kalem-kalem, teman-teman. HIPMI itu orangnya sangat entrepreneurial, sangat networking. Dan bukan hanya networking di HIPMI aja, beliau juga networkingnya konkret. Bisa menghadirkan namanya aura dermatologi. Jadi itu kerjasama para ketua umum HIPMI. Kira-kira begitu sederhananya, teman-teman. Dan di depan mata kita, beliau punya 25 cabang. Itu butuh tenaga, butuh pemikiran yang mendalam, dan butuh entrepreneurial yang tinggi. Dan kita lihat, teman-teman, ternyata managerialship dan entrepreneurship itu bukan sesuatu yang dikotomis. Kalau manajerial untuk korporasi aja, entrepreneurship untuk UMKM aja. Dr. Dharma cabangnya 25, tapi beliau sangat prudent. Aku kalau bisnis planku nggak bagus, gua nggak mau jalanin. Kira-kira gitu yang saya tangkap tadi. Jadi kalau bicara bisnis plan itu suatu pekerjaan yang sangat otak kiri banget. Nah, mungkin itu sedikit potret yang bisa saya berikan atas kehadiran Dr. Dharma, teman-teman, bahwa jangan pisahkan otak kiri dan otak kanan. Jangan ataukan otak kiri dan otak kanan. Tetapi otak kiri dan otak kanan itu adalah dan. Mari kita dengan mengeksplorasi, mensinergikan otak kiri dan otak kanan kita jadi entrepreneur yang hebat. Mungkin itu, Mas Dewa, yang bisa saya catatkan. Sekali lagi dari saya pribadi, terima kasih banget, bro. Gua sangat banyak belajar, sangat banyak mendapat berkat untuk sesi hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kembali kepada Mas Dewa. Silakan, Mas Dewa. Oke, terima kasih Mas Pinpin Bahtiar ya. Luar biasa sharing hari ini dengan Dr. Dharma Putra ya, yang menjadi inspirator kita siang hari ini. Bagaimana sudah komplit ya. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan lagi sih. Boleh ya? Penting. Kan tadi sudah digali ya semua aktivitas dari kuliah sampai bisnis sampai hari ini. Ada cita-cita ya, banyak cita-cita kan yang sudah tercapai. Nah, saya pertanyaannya adalah apa cita-cita yang belum tercapai nih? Oke. Ya, makasih Mas Dewa. Kalau dari saya sendiri, cita-citanya
masih berjalan, masih berjuang. Masih berjalan. Ya, ini masih berjuang. Kembali seperti tadi, saya ingin bisa menjadi usaha nasional. Salah satunya saya di HIPMI sekarang sudah bukan lagi ketua HIPMI Bali, tapi masuk di BPP HIPMI, pengurus pusat HIPMI di bidang ketua industri kesehatan. Jadi khusus bidang saya, kemudian targetnya adalah mengembangkan usaha klinik saya di beberapa kota lagi. Dan seperti ajaran ketua HIPMI yang sekarang, Ketum Mardani Maming, bahwa kita kalau punya usaha, usahakan menjadi bisnis yang sempurna. Bagaimana sempurna itu adalah menguasai, bisa ke hulu, bisa ke hilir. Jadi saya ingin masih memperjuangkan bagaimana suatu klinik, kita punya produk, hulunya adalah sebuah pabrik, hilirnya lagi marketing, channel-channel marketing yang lain untuk penjualan. Jadi saya ingin memaksimalkan itu semua, semoga itu bisa tercapai. Itu masih PR saya dan masih berjuang menuju itu. Makasih Mas Dewa, Bro Pinpin, dan teman-teman. Terima kasih. Luar biasa. Sukses untuk Dr. Dharma ya. Iya. Ya. Terima kasih juga untuk Prof. Roy Darmawan yang sudah menanggapi, juga ada Pak Supriyatin Budiman. Sukses semuanya. Pak Yahya juga, thank you. Pak Yahya lagi sibuk nih sepertinya. Oke, baik Mas Pinpin, kita tutup acara kita siang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang lebih seru lagi. Jangan lupa jam 2 siang hari Senin ya. Salam sukses luar biasa, stay healthy. Kita foto dulu ya. Foto dulu. Dr. Dharma kita foto dulu. Jarinya begini teman-teman. Salam entrepreneur. Ya. Untuk sahabat pembelajar, silakan buka kamera, buka mic juga boleh. Jessica akan melakukan foto. Silakan Jess. Ya, oke, baik sahabat pembelajar, boleh dibuka terlebih dahulu kameranya. Kita akan foto 3 kali. Gayanya ikutin Pak Pinpin ya. Iya. Salam entrepreneur. Siap. Kita anggap aja ini huruf E lah. Iya. Oke, saya akan foto untuk yang pertama. Siap? 1, 2, 3. Oke, kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, udah kita foto 2 kali saja. Terima kasih, sahabat pembelajar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dharma, thank you. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, Prof. Roy. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Supriyatin. Sama-sama, Pak Wali. Terima kasih. Terima kasih Pak Pak Yahya, Dewa. itu lagi sibuk itu. Bu Sarah, terima kasih sudah mampir. Pak Jeffrey, Pak Dewa. Sampai ketemu Pak Terima Pinpin. kasih. Salam kenal Pak Dr. Dharma. Iya, salam kenal semua. Makasih. Oke, izin live ya. Makasih. Ya, Dok. Oke, bye semuanya. Dr. Dharma, thank you. Ya.